Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abu Gani Production. Setelah dua video sebelumnya kita telah pelajari cara menginstal GNS3 dan VirtualBox. Dan video kedua kita sudah mengkoneksikan GNS3 dengan GNS3 VM-nya. Sekarang di video ketiga ini kita coba untuk eh, menambah router serta menambah visi ataupun mencoba membuat eh, network atau jaringan sederhana di virtualisasi di GNS3. Nah, kalau di video-video yang lain itu cara menambahkan router itu lumayan ribet karena harus pakai. Oh, tunggu dulu, kita start dulu aja nih. Karena ini berpengaruh juga dengan settingan yang kemarin di video sebelumnya saya sarankan. Kita double klik aja GNS3-nya. Oke, sambil menunggu. Nah, kenapa kemarin itu pengaturannya itu headless seperti ini dia. Jadi kalau headless itu kita nggak perlu buka VirtualBox-nya lagi. Cukup menunggu saja ini koneksinya. Tapi kita belum bisa buka ininya ya. Kita tunggu dulu sampai kita cancel dulu nih sampai GNS3 PM ini running. Ini kan masih starting nih. Ini artinya di latar belakang itu VirtualBox ini sedang membuka virtual mesinnya GNS3 yang ada di VirtualBox. Nah, oke, di settingan video-video yang lain itu, atau di tutorial-tutorial video yang lain itu, kita harus mendownload image ataupun CD instalasi untuk router, contohnya untuk mikrotik atau untuk yang lain. Nah, padahal cara itu memang praktis juga dan bisa untuk dipelajari, karena nanti kan kita bisa membuat CD-ROM image untuk instalasi. Jadi, tapi CD-nya dalam bentuk virtual yang kita install di dalam PC kita atau komputer kita. Nah, jadi nanti kalau komponen buat teman-teman sekilas nih ya, sekilas untuk komponen yang di laptop itu atau di komputer, biasanya kan kita ada CD-ROM untuk install aplikasi atau bisa pakai flash disk dengan adanya port USB. Serta nanti kan ada instalasi softwarenya gitu kan. Nah, jadi cara install misalnya kita nginstal sesuatu, nginstal game dengan menggunakan VCD ataupun tinggal buka ataupun aplikasi lain tinggal buka CD-ROM-nya dan kita masukkan kasetnya atau VCD-nya. Nah, dengan begitu kita tinggal install atau klik aplikasinya gitu yang mau kita install. Itu contoh untuk menganalogikan cara atau tutorial yang diberikan sama yang lain. Itu dengan instalasi Qemu. Dengan cara Qemu itu harus menggunakan kode-kode tertentu ataupun komen-komen untuk membuat CD virtual. Lalu kita memasukkan image-nya yang kita download. Kalau dalam contoh yang itu seperti mikrotik. Padahal secara simple kita ya nggak usah mengikuti cara tersebut juga bisa gitu. Tapi dengan mengikuti cara tersebut juga memang cocok sih untuk pembelajaran itu. Tapi yang simple kita di sini akan belajar yang hal yang mudahnya saja dulu dan yang simple. Ini karena sudah virtual mesinnya sudah running, caranya adalah sebelum kita bisa membuat suatu project kita harus mempunyai namanya di sini router. Nah, rata-rata karena kenapa GNS3 ini jarang dipakai untuk pemula, karena pemula itu ribet kalau melihat tutorialnya. Dan satu hal lagi memang di sini belum ada router apa-apa, beda sama kayak di Cisco atau pakai tracer atau yang di yang lainnya itu mungkin kita tinggal drag, sudah ada tuh sudah ada. Mau routernya yang apa, mau switch atau hub atau komputer atau firewall atau yang lainnya itu sudah ada.
Kabelnya juga ada, kabelnya tipenya mau yang strike atau yang cross atau kabel serial ataupun konsol yang lainnya itu ada gitu kan seperti di Cisco. Nah, kalau untuk di GNS3 dia lebih simple dan tidak ada. Dan namanya juga GNS3 juga. GNS3 ini kan namanya bukan hanya simulasi, tapi ini emulator. Nah, langsung saja to the point, bagaimana caranya menambahkan router nih. Wah, kayaknya ini nggak kelihatan ya. Coba saya perkecil dulu. Nih, di sini. Oke, kita lebarkan sedikit lagi. Nah, caranya sebelum kita mulai suatu project atau membuat jaringan sederhana, tinggal klik ini di router atau switch atau browser atau end device. Nah, tinggal diklik atau semuanya diklik di sini kan. Yang sudah ada di sini adalah ini dia, virtual personal computers. Nah, di sini dia. NAT-nya sudah ada memang. Network Address Translation sama cloud-nya sudah ada. Ini yang bawahnya. Ini switch-nya sama hub. Terus ada Ethernet switch juga. Sama frame relay switch. Nah, ini yang sudah ada. Tapi kalau kita mau menambahkan mikrotik bagaimana gitu? Atau mau menambahkan TP-Link bagaimana? Nah, bisa juga kita buat secara personal. Tapi kita mulai dari yang simple terlebih dahulu. Contohnya adalah di sini. Kita klik yang ini aja, all device. Klik all device, terus kita tambah new template. New template, habis itu kita install an appliance from the JNS3 server. Nah, atau kalau kita sudah download CD image-nya, itu kita impor bisa. Tapi yang saya sayang di tutorial kali ini kita adalah memberikan cara yang simple dengan yang sudah disediakan. Kita menggunakan aplikasi atau appliance yang sudah disediakan oleh GNS3-nya. Tinggal klik next. Selanjutnya, ini tampilan pertamanya seperti ini ya. Kalau teman-teman sama, berarti sama-sama mengikuti dari awal bahwa belum kita install sesuatu apapun. Nah, ini baru bawahnya cuma yang ini doang nih. Nah, apa yang perlu kita lakukan biar ada opsinya adalah coba kita update from online registry. Kita coba update. Nah, dia ini akan proses mendownload apa yang bisa kita tambahkan. Kita tunggu saja terlebih dahulu ya. Nah, kembali lagi kepada tutorial eh, di sini. Ini adalah cara mudahnya kita untuk belajar tanpa harus memiliki perangkat. Jadi lebih mudah dan lebih praktis gitu ya. Karena semuanya hanya emulator virtual begitu. Emulator berbeda halnya jika nanti harus menggunakan perangkat asli, kita harus bermodalkan ini itu dulu. Kalau misalnya mau belajar mikrotik, harus beli mikrotiknya dulu. Terus kalau mau subnetting, ya atau kabel, harus beli kabelnya RJ45-nya atau mau pakai fiber, harus beli kabel fibernya, terus konektornya begitu kan. Ini kita belajarnya yang simple dulu aja untuk memudahkan sebelum kita nanti ke real device-nya atau memang perlu juga kita nanti harus langsung sama perangkatnya. Nah, sambil menunggu nih, mungkin tergantung koneksi juga sih ya, tergantung koneksi internet teman-teman semuanya untuk update dari online registry yang ada di GNS3-nya. Oke, kita tunggu tunggu dulu aja ya. Oke, ini dia tampilannya kalau sudah selesai diupdate seperti ini dia. Dia sebetulnya hanya mendownload beberapa MB saja. Nih, kalau sudah update, dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal oke. Nah, ini kan ada perubahan kan? Jadi router itu kita lihat kita bisa drop down. Nah, ada turbo router, ada Beard, ada Cisco, dan yang lainnya ini juga ada juga. Nih, yang kita pelajari kali ini akan kita coba adalah Mikrotik. Nanti kita juga akan belajar Cisco. Nih, Mikrotik CHR
Eh, ini kita sebetulnya tidak perlu ribet harus bikin CD-ROM virtual untuk installnya, enggak terlalu, enggak perlu ke sana. Kita tinggal install di sini aja gitu. Walaupun nanti tetap kita harus download untuk ininya, untuk OS-nya, operating systemnya atau image-nya. Kita akan belajar nanti yang ini deh, yang ini RB450GX4. Kita coba download yang ini nih, install. Nah, tinggal next nih. Kita install Appliance on the JNS3 VM recommended. Oke, kita pilih next. Untuk kemu sistemnya ini, kemu binarinya, oh ini sama saja sebetulnya. Tapi sama saja mau pilih yang manapun insya Allah bisa. Mau ditinggalkan atau mau dipilih, saran saya sih kalau mau pilih yang ini terus-terus itu kan. Kalau mau pilih yang ini terus. Kalau pilih Spice atau versi 4 atau i386-nya atau yang X64, pakai yang ini aja gitu kan. Jadi satu, nggak berbeda di folder-folder lain itu. Kalau kalau untuk ke apa? Untuk fungsinya dan membedakannya saya juga belum begitu paham. Oke, langsung kita pilih saja salah satunya. Kalau teman-teman mau pilih yang atas silakan, tapi saya pilih yang Kemo System aja nih. Ini yang di USR bin ini kan beda foldernya saja. Kalau bin Kemo ini berarti di Kemunya di folder bin gitu kan. Jadi saya dibuat di personalnya saja nih USR. Oke, kita install di sini aja nih di user, folder usernya. Klik next. Nah, ini dia yang perlu di-download sebetulnya. Mikrotik board. Nah, ini dia untuk menginstal mikrotiknya versi 78 kita harus download CHR image-nya. Nah, CHR image ini tinggal kita download di sini aja, klik download dia akan buka ke websitenya otomatis. Kita klik download nih, sebentar nih. Saya sebetulnya sudah download kemarin dan sebelumnya, tapi kita langsung klik aja di sini nih. 78 dan saya sudah download yang versi 7.9. Yang terbaru kan di saat video ini dibuat sudah ada yang versi terbaru itu 7.10. Tapi di sini kan 7.8. Gak apa-apa. Kalau kita download mungkin akan terdownload yang 7 titik berapa 10 kan mungkin, atau yang ikut yang di sini karena di sini kan 7.8 ya. Kita download saja dulu. Nanti kalau masalah image-nya bisa kita ganti-ganti. Kalau sudah terdownload tinggal di ekstrak. Kita download dulu ya. Kita ikuti saja. Nah, dia langsung ke download kan? Langsung. Nah, ini mendownload sekitar 37 MB. Kita tunggu sampai selesai. Ini tergantung kecepatan untuk internet masing-masing. Nah, kalau mau yang versi terbarunya ya tinggal buka di website Mikrotiknya saja ya. Mikrotik.com download. Itu enggak ya? Kita pakai S. Nah, ya benar download. Nah, yang di-download itu versi 7 kan 7.10 ini yang terbaru. Yang terbaru 7.10. Nah, yang di-download itu CHR-nya. CD image yang ini dia. Instalasi image, CD image. Kalau mau di-download tinggal yang ini nih. Tinggal download. Ini
testingnya. Buat teman-teman yang mau testing boleh juga nih. Oke, kalau mau download versi yang lain ada di sini, yang versi 7.10 ya. Tapi kita ikuti saja dulu yang terinstall 7.8. Nah, kalau teman-teman mau download yang lain di sini, nih, pilihan yang lain juga ada. Oke, langsung saja. Oh, kita buka tadi, kita impor, klik impor ya. Terus kita lihat yang sudah di-download tadi di folder download. Nah, ini dia, CHR ya, 7.8. Habis itu kita ekstrak CHR image. Nah, setelah diekstrak, kita impor yang di dalam ekstrakannya nih, image-nya. Open, diimpor, akan diimpor prosesnya, kita tunggu sebentar. Ini mengupload dari folder download kita ke folder yang ada di VirtualBox. Karena kan kita installnya nanti di ini, di GNS3-nya. Dia akan diinstal, bukan diinstal ke VirtualBox-nya kalau nggak salah ya. Ke ininya, ke folder user di Windows. Nah, kan sudah ready to install, tinggal klik next. Maka kita sudah bisa menggunakan, yes, kita yes lagi nih, ada konfirmasi. Would you like to install MikroTik RB450GX4? Yes. Ini dia untuk informasinya sejenak, tinggal dibaca saja. Untuk username-nya adalah username-nya admin dan passwordnya adalah kosong. Untuk defaultnya username-nya admin dan passwordnya kosong. Langsung kita finish. Kita mau lihat infonya juga nggak apa-apa nih. Ini infonya. KPM-nya allow, diperbolehkan. Nih, kita nanti akan ada belajar KPM juga nih. Kita tinggal oke kan. Ini ada KPM-nya allow, ada juga yang recurrent. Kalau yang recurrent itu harus aktif KPM-nya. Tapi kalau ini kan KPM itu tergantung di operating system atau prosesor yang teman-teman gunakan. Ada yang memang bisa atau juga ada juga yang tidak bisa. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan kita temui dan bagaimana cara mengetahuinya nanti akan muncul juga. Klik OK saja dan kita klik finish. Nah, sudah sukses ya. Nah, kan sudah ada pertama nih di belakang. Kita klik OK. Nah, mikrotiknya sudah ada nih. Nah, kita sudah bisa menambahkan sebuah router tanpa harus repot, hanya tinggal klik next, 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 dan download gitu. Saatnya sekarang kita menggunakan new blank project. Buat project baru, kita buat namanya belajar jaringan komputer. Atau kita bisa singkat dengan JARCOM. Belajar jaringan komputer. Klik OK. Lokasi penyimpanannya terserah ya, buat teman-teman mau disimpan di C atau di folder lain biar space di C-nya itu terjaga gitu. Kalau space-nya masih kosong ya silakan. Kalau mau dipindahkan di folder lain silakan. Maksudnya gimana? Maksudnya itu begini. Buat teman-teman nih lihat ya kan di C-nya, partisi C-nya kalau sudah penuh baiknya dipindahkan ke D. Jadi installnya di D. Seperti ini kan saya banyak simpannya di D, makanya di cepat penuh. Kalau simpan di C, saya khawatir nanti akan mempengaruhi performa Windows-nya
kalau cepat penuh gitu kan. Kalau cepat penuh nanti bisa kadang startupnya nggak bisa. Saran saya sih kalau untuk file-file penting simpan saja di D biar nanti bisa mudah di backup karena kalau di C khawatir nanti. Tapi kali ini kita biarkan saja dulu di defaultnya. Buat teman-teman tinggal pilih mau simpan di C silahkan, di folder lain silahkan. Oke, setelah itu kita tinggal oke kan saja. Kita besarkan lagi. Nah, sekarang kita sudah di blank project nih. Kita sudah di blank project. Kita tinggal tambahkan router. Setelah kita klik, tahan, dan drag and drop saja di projectnya. Nah, kok dia hilang? Karena tadi saya zoom sedikit ya. Saya zoom, kita coba lihat ke kanan dan ke kiri. Nah, tadi saya perkecil, kita zoom lagi, zoom in. Nah, oke, kita sebelum lanjut, untuk defaultnya kita konfigurasi dulu. Kita lihat di bagian tab network. Atau di sini kalau teman-teman mau ganti namanya boleh juga. Mau ganti namanya dengan router atau dengan RB atau mikrotik doang boleh silahkan. Network di sini bawaannya ada 5 ya. Kalau kita install sendiri itu biasanya cuma ada 2. Kalau install manual mengikuti cara tutorial yang lain itu terkadang cuma 2. Nah, terus satu hal lagi biasanya kalau di mikrotik itu kan namanya Ethernet. Ini ada 5 nih. Memang bawaannya 5. Kita cancel saja. Setelah itu kita tambahkan suatu apalagi yang perlu kita tambahkan, kita tambahkan coba NAT. Nih kan. Waduh. Eh untuk mikrotiknya tadi kita tambahkan itu di mana tadi ya? Makanya kok tadi tidak ada penawaran di ininya diinstal di lokal atau di GNS3VM-nya. Disarankan sih installnya di GNS3VM. Nah, mikrotiknya ini di mana? Oh iya, saat kita tambahkan tadi memang sudah ya. Saat kita klik tambah, memang sudah ditambah di ini ya, di virtual machine ya. Nih, saat kita tambah new template, kan install Advanced GNS di GNS3VM recommended, next. Oh ya, nggak ada ya. Berarti pas di sininya doang nih. Nah, ini saran saya semua yang di-download atau yang dibuat itu di GNS3PM. Jangan dibuat di lokal. Atau biar lebih lebih ini, biar lebih pasti, tinggal kita klik edit, preferensi, terus kita tunggu sebentar ini loadingnya. Nih server, enable local servernya kita unchecklist aja deh. Nih, unchecklist. Jadi kita nggak usah pakai lokal, kita pakai virtual GNS3-nya aja. Pakai yang virtual box-nya aja di GNS3 VM. Kita klik OK. Oke. Kalau dia tidak mau seperti ini kan sebetulnya udah sih, udah nih, udah hilang kan. Dia lagi loading, membaca ulang, biar ininya hilang. Dia lagi update. Salah satu kelemahannya menurut saya kalau di GNS3 ini adalah ya satu kita ini kalau ada perubahan dia harus kita restart dulu. Kita close dan buka ulang aplikasinya. Please create a project-nya. Tadi project-nya kita buat di lokal, makanya dia hilang kan.
Kita buat new project. Nih, closet sudah ditutup. Mengapa dia hilang? Karena kita itu tadi projectnya di lokal. Coba kita buat ya gini, kita buat jar com, jar com 1. Oke. Nah, sekarang project kita ini sudah, nah ini dia. Memang harus di localhost berarti ya? Oke, oke, oke. Bukan masalah firewall, tapi memang tidak bisa kecuali kita aktifkan. Sepertinya begitu ya. Kecuali kita aktifkan localhostnya. Oke saja, kita oke kan. Oke, dia akan ini dia reload lagi. Kita coba buka ya. Nah, ini belajar jargon. Nah, kalau di folder nggak ada, biasanya di sini juga ada sih. Di mana namanya? Cancel. Nih. Udah gini aja deh. Jadi sudah seperti ini, apalagi yang perlu kita tambahkan? Kita tambah virtual. Jangan di flashboy ini atau di nama komputer kita ini di lokal, berarti kita pilihnya di GNS 3PM ya. Oke, ini untuk virtual personal komputernya ya. Setelah itu kita buat begini saja dulu ya. Jadi sumber internet, terus mikrotik atau router, dari router ke komputer. Langsung kita tarik talinya, klik talinya, terus di sini kita pilih interface 1, kita klik ke ether 1, dan dari sini kita sambungkan di ether 5 aja ya. Di ether 5 ke PC 1. Oke, apa selanjutnya? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik kanan 1, mulai. Nah, saat kita mulai tidak bisa nih. Klik OK, tapi coba kita lihat. Kalau komputernya kita start, dia bisa ya, bisa start. Bisa di start. Ini kenapa error starting mikrotik? Ini dia errornya nih. KPM acceleration cannot be used. Do not exist. It is possible to turn KPM. Nah, ini dia penjelasannya itu turn off KPM support in the JNS server config by adding enable KPM sama dengan pause to the QEMU selection. Nah, kenapa dia nggak bisa nyala? Karena ini kita sudah masih defaultnya itu mengaktifkan QEMU-nya. Cara menonaktifkannya, kita klik edit, preferensi. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar ini. Ini dia kekurangannya nih. Kita klik di QEMU di sini QEMU VM. Kita kan installnya di sini nih. Router itu kita installnya di QEMU. Atau kita kalau menggunakan VirtualBox berarti kita install routernya itu di VirtualBox. Tinggal kita input saja nanti. Tapi yang saat ini kita belajar yang sini aja dulu, yang di QEMU. Nanti kita mungkin coba di VirtualBox, di VMware sama Docker gitu. Nanti juga akan bertemu gitu ya. Nanti juga akan sama sistemnya. Nah, tinggal diklik QEMU. Kenapa tadi
dia tidak bisa running itu karena ini masih di checklist. Require hardware acceleration. Karena kalau di checklist maka dia harus aktif nih. KPM yang ada di Intel atau AMD kalian di prosesor laptop kalian atau PC kalian. Nah, kalau dia tidak support, kita tinggal nggak usah require, tapi enable aja gitu kan. Enable. Kita kalau memang kalau kita tahu laptop kita atau personal komputer PC kita itu bisa ada KPM-nya, berarti enable aja nih. Kalau kita klik required itu harus, berarti kalau kita nggak prosesornya tidak mendukung, maka itu tidak akan running seperti tadi. Kalau teman-teman ada yang running ininya routernya berarti KPM-nya ada virtual machine-nya, virtual machine atau PID. PID itu virtualisasi, biasanya di settingnya di BIOS ya, di BIOS. Nah, kalau kita coba seperti ini, kita oke. Kita coba klik kanan, running lagi. Running, nah ternyata masih belum bisa ya. Masih belum bisa, berarti kita coba edit lagi ke preferensi dan kita nonaktifkan saja. Berarti kalau di PC saya ini KPM-nya nggak ada, makanya dia tidak bisa ya. Tinggal klik OK dan biar ini hilang kita klik aja sekali. Klik kanan lagi, start. Nah, kenapa ini masih belum bisa? Padahal sudah saya nonaktifkan. Nih, ini preferensinya kan sudah kita nonaktifkan nih. Nah, ini adalah pengaturan KPM yang ada di lokal. Yang di lokal kita ini, di lokal bukan yang di virtual machine. Sedangkan mikrotiknya ini kita tambahkan di virtual machine. Jadi bagaimana caranya agar ini bisa running, agar bisa berjalan normal, maka kita harus nonaktifkan KPM-nya KPM-nya yang ada di VirtualBox. Di mana itu? Yang di sini. Kita double klik di VirtualBox-nya, ini kan ada PM, GNS3 PM. Nah, di dalam GNS PM itu kita klik show. Nah, ini. Jadi, inilah yang namanya ada komputer di dalam komputer. Nah, jadi ini sistemnya Ubuntu ya. Versi 2.240.1. 2.2.40.1. Ubuntu versinya vokal. KMO versinya 4.21. Nih, VirtualBox KPM-nya, KPM support available-nya fails. Berarti salah. Tidak ada di prosesor yang saya miliki, tidak ada dia KPM-nya. Oke, eh mungkin caranya adalah bagaimana cara mematikan KPM-nya atau mengaktifkan KPM di VirtualBox-nya ataupun di GNS3 virtual machine-nya. Insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk settingnya bagaimana di sini, karena kita harus remote ke alamat ini yang muncul di port ini, di IP yang ini. Dan setiap komputer itu memiliki atau teman-teman nanti bisa saja berbeda dapat IP-nya ya. Tergantung nanti dari interface-nya yang mana. Nih, IP-nya nanti kita remote ke sini dan kita coba ubah nanti di video selanjutnya bagaimana caranya agar bisa running nanti, bisa running di GNS3-nya. Karena ini kan belum bisa running nih, masih belum bisa nih.
Nah, kita harus atur gns3 server.config. Ini yang kita cari nanti. gns3 server.config.con by adding enable kvm and sama dengan false to the QEMU section. Klik OK. Kita klik OK karena kita akan coba perbaiki ini di video selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih standby. Oke, berarti kita nanti akan coba atasi mengapa dia tidak bisa running di GNS3 VM-nya itu karena KVM-nya masih aktif di virtual mesinnya. Sedangkan untuk yang di lokal, kita sudah nonaktifkan tadi kan, di QEMU yang ini. Nah, ini sudah kita uncheck list. Ini yang di lokal, yang di Windows kita. Nah, caranya bagaimana untuk menonaktifkannya yang ada di virtual mesin atau virtual box, di mana virtual boxnya itu menggunakan operating system Ubuntu. Oke, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.